Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gagak Wahyu Pramudita dengan NIM 415231000527. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS ujian akhir semester dengan mata kuliah Generative AI. Generative AI di sini dengan pertanyaan atau project buat aplikasi web UMKM makanan atau minuman yang ada di sekitar kampus dengan menggunakan alat AI. Di sini desain yang menarik, ada keterangan gambar, harga, ada transaksi jual beli, ada penambahan dan pengurangan stok bakar minuman, ada rekapan keuntungan penjualan, ada pemisahan produk, misalnya perbedaan makanan dan minuman, pembayar melalui QRIS, terus demokan hanya file pemrograman. Di sini sudah saya tampilkan di laptop saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang sudah saya buat, penjelasan tingkatnya. Di sini saya menggunakan HTML, berfungsi sebagai struktur utama aplikasinya, digunakan untuk membuat tampilan seperti header, menu produk, keranjang belanja, halaman kelola stok, laporan, serta model pembayaran QRIS dan struk digital. HTML ini menentukan letak setiap komponen yang ditetapkan kepada pengguna. Selanjutnya di sini saya menggunakan CSS, berfungsi untuk mengatur tampilan antarmuka agar lebih menarik dan responsif. CSS mengatur warna, ukuran font, tata letak, tombol kartu, produk, table stock, hingga animasi seperti efek hover dan pop-up. Dengan CSS ini, aplikasi memiliki tampilan modern dan nyaman digunakan berbagai ukuran layar. Di sini juga saya menggunakan JavaScript, menekan daftar produk, menambahkan mengurangi item keranjang, menghitung total pembayaran secara otomatis, mengolah stok barang, memproses simulasi pembayaran QRIS, mencetak struk digital, menyimpan riwayat transaksi, dan menghitung laporan keuntungan. Nah, di sini kita coba running dulu. Kita akan running dan langsung menampilkan dan langsung masuk ke websitenya. Nah, di sini ada yang pertama, kita ada menu dan kasir, kelola stoknya, dan laporan keuntungannya. Di sini kita akan coba kelola stoknya dulu ya. Kita akan tambahkan contohnya, tambahkan produk ayam geprek atau bebek Madura. Asal warung ini ada di Madu RM, rumah makan Madura. Kategorinya di sini kita pilih makanan. Ikonnya kita coba nasi aja. Stok awalnya kita coba ada 18. Harga modalnya kita kasih 20.000. Dan harga jualnya di sini kita jual 25.000, 27. Kita akan simpan produk. Nah, di sini sudah menampilkan bebek Maduranya, produknya sudah masuk ke dalam sini. Nah, di sini juga ada daftar stoknya nih, ada produk, kategori, harga jual, modal, stok, dan aturnya. Di sini juga kalau misalkan sudah dibeli, kita bisa mengurangi stoknya. Di sini akan berkurang stoknya. Jika stoknya banyak, kita coba tambahkan aja. Misalkan kita es teh manis, kita jumlahkan lebih dari 10, 50. Nah, di sini akan muncul di menu dan kasirnya stoknya di sini. Kita tadi buat bebek Madura, di sini ada stoknya 27.000. Nah, kita coba masukkan keranjang. Di sini masuk nih keranjang 1. Nah, kita coba es kopi gula aren juga. Nah, total di sini ada laporan keuntungan juga. Dan sebelumnya mohon maaf untuk total bayarnya ini masih dalam on progress, belum sampai sepenuhnya selesai. Di sini saya hanya bisa menampilkan dari kelola stoknya, dari update hingga kurang stoknya. Nah, tetapi di sini saya belum melanjutkan progresnya dari projectnya.
tentang penambahan bayaran dengan QRIS dan jumlah item dan total bayarnya. Di sini hanya menampilkan keranjangnya saja. Di sini juga ada filter untuk makanan dan minuman. Jika semua akan menampilkan makanan dan minuman, ketika kita filter makanan, minumannya akan hilang. Mungkin itu saja untuk project pada pertemuan 2 ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya di sini saya akan langsung selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Generate AI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pada pertemuan 3 ini menurut saya dengan melibatkan AI, apa saja tantangan utamanya dan bagaimana cara mengatasinya. Di sini untuk tantangan utama saya dan cara mengatasinya ini halusinasi AI. Model generatif kadang membuat informasi yang tidak akurat. Solusinya adalah membatasi sumber jawaban hanya pada dokumen materi kuliah yang sudah diverifikasi lewat RAG, serta menambahkan mekanisme agar sistem menampilkan sumber referensi setiap jawaban sehingga pengguna bisa mengecek sendiri. Selanjutnya di sini ada biaya dan keterbatasan akses API. Menggunakan model AI besar biasanya berbayar per penggunaan. Solusinya adalah membatasi jumlah token permintaan menggunakan model yang lebih kecil atau efisien untuk tugas sederhana dan menyimpan chat jawaban yang sering ditanyakan supaya tidak perlu memanggil API berulang. Yang ketiga ini ada data pelatihan konten atau yang biasa disebut bias atau tidak responsif karena model dilatih dari data internet yang luas, hasilnya bisa condong ke satu perspektif tertentu. Tim bisa mengatasinya dengan melakukan uji coba dengan berbagai jenis pertanyaan dan latar belakang mahasiswa. Lalu menyesuaikan dalam promptnya sistem agar jawaban lebih netral dan inklusif. Di sini yang keempat ini ada privasi data pengguna. Karena aplikasi menyimpan reward belajar dan pertanyaan pengguna, ada risiko kebocoran data pribadi. Solusinya adalah menerapkan enkripsi data, tidak menyimpan informasi identitas yang tidak perlu, dan memberi opsi kepada pengguna untuk menghapus reward mereka. Selanjutnya ini yang kelima ada ketergantungan kelebihan pengguna pada AI. Di sini ada resikonya mahasiswa menyalin jawaban tanpa benar-benar belajar. Solusinya adalah merancang sistem agar tidak langsung memberi jawaban akhir, melainkan memandu dengan pertanyaan terhadap scaffolding, mirip metode Sokratik supaya pengguna tetap berpikir sendiri. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan jawaban kita pada pertemuan 4 ini atau jawaban yang keempat. Ceritakan pengalaman saya sendiri dalam mengimplementasikan dan menerapkan model AI di lingkungan proyek atau penulisan. Di sini ada sharing pengalaman juga. Di sini saya sudah menyimpulkan. Di sini pengalaman saya ini menggunakan AI untuk contohnya menulis laporan. Waktu mengerjakan tugas laporan penelitian, saya mencoba menggunakan AI untuk membantu menyusun kerangka tulisan dan menerapikan struktur kalimat. Awalnya saya kira prosesnya akan langsung jadi dan tepat, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Draft pertama yang dihasilkan AI ini terasa terlalu umum dan kurang mendalam, seperti tulisannya template yang bisa dipakai untuk topik apa saja. Saya belajar bahwa kualitas hasil sangat bergantung pada seberapa detail instruksi atau promptnya yang saya berikan. Setelah saya mencoba memberi konteks lebih spesifik, misalnya menyebutkan data yang sudah saya kumpulkan, gaya penulisannya, dan tujuan laporannya, hasilnya jauh lebih relevan dan bisa langsung saya kembangkan lagi secara manual. Tantangan lainnya yang saya rasakan adalah godaan untuk langsung memakai AI
tanpa dibaca ulang secara kritis. Beberapa kali saya juga menemukan istilah kata atau data yang sebenarnya tidak akurat, padahal kalimatnya terdengar meyakinkan. Dari situ saya jadi terbiasa selalu mengecek ulang setiap klaim yang dihasilkan, terutama kalau berkaitan dengan angka atau referensi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.